kita dalam kelompok doa Batilangat dan Arisan Happy Family. Kasih kesempatan pada kita untuk malam ini. Jadi judul habis gelap terbitlah terang. Lihat dulu jangan sampai tulisan lain. Mana? Baca-baca Betty. Saya kira coba itu purnama. Supaya saya ini coba main gila. Same way, gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. Saya ucapkan selamat datang buat kita semua yang sudah menyediakan waktu untuk kita boleh bertemu, kita beribadah di dalam acara persekutuan kita dalam kelompok doa Batilangat dan Arisan Happy Family. Saya percaya kita punya kesibukan, tetapi karena kita punya iman, kita punya komitmen untuk tetap bertemu dalam persekutuan kita. Untuk itu pertama saya ucapkan terima kasih buat Bapak Ese, Bang Betty yang telah menyediakan waktu dan tempat untuk kita melangsungkan persekutuan kita. Juga semua kita yang sudah hadir, saya ucapkan terima kasih atas kesediaan kita semua untuk boleh berbakti memuji nama Tuhan. Dan untuk mengawali kebaktian kita, saya undang kita semua berdiri, kita nyanyikan lagu nomor 5. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku, ku tak berani jalan sendiri. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku, ku tak berani jalan sendiri. Serta-Mu itulah doaku, ajarku merendahkan diri, menurut firman-Mu tiap hari. Jadikan berita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dan puji di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur karena Tuhan sudah memberkati iman kami. Tuhan sudah memberkati kesehatan kami. Sehingga hingga pada saat ini kami dalam keadaan sehat yang tidak kurang suatu apa. Oleh sebab itu kami datang berkumpul untuk memuji melambangkan nama Tuhan melalui acara kelompok doa Batilangat dan Arisan. Terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah mengantarai kami untuk mengucap syukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Silakan. Jadi dulu firman Tuhan yang ingin saya sampaikan pada malam ini dengan judul habis gelap terbitlah terang. Nah, ini saya memulai dengan pertanyaan. Mengapa gelap lebih dahulu daripada terang sebelum Allah menciptakan alam semesta ini? Ada yang tahu dia jawaban? Kalau belum tahu ya dulu ikutilah. kan Tuhan bilang ada penciptaan terang. Ada toh? Tidak, mengapa Tunggu. gelap lebih dahulu ada daripada terang? Ya memang awalnya sudah gelap toh. Ya. Diciptakan Dan diciptakan Jadi, terang.
Ini nanti sebentar baru itu dalam kesempatan buat bertanya. Tapi ini jawabannya. Ini jawaban menurut Alkitab. Bertanya dari Alkitab, Alkitab yang menjawab. Nah, Jadi ini bukan pendapat manusia atau dan bukan logika kita atau kemampuan saya untuk menjawab. Tapi ini berdasarkan Alkitab. Jadi pertanyaannya, mengapa gelap lebih dahulu daripada ada terang, dan apa arti gelap? Ini dia yang kita bahas itu malam. Jadi sebelum kita menjawab pertanyaan mengapa gelap lebih dahulu, kita harus tahu apa arti gelap. Di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 2, sebelum bumi alam semesta yang diciptakan, pada mulanya bumi ini berbentuk dan kosong, dan gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, itu menjadi pertanyaannya di situ. Mengapa gelap gulita lebih dulu ada daripada terang? Jawabannya tadi Bapak Esi bilang itu jawaban, tapi ada petunjuknya. Gelap gulita berbeda dengan gelap. Kalau gelap, kalau kita pun lampu rumah listrik mati, kita masih bisa lihat cahaya bintang, bulan, tetangga pun. Tapi ini gelap gulita, itu ketiadaan cahaya atau terang. Jadi gelap, sama sekali tidak ada apa lihat apa. Nah, itu petunjuknya di situ. Yang kedua, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu adalah kiasan sesuatu yang tidak jelas, misterius, atau belum diketahui kepastiannya. Sekarang menurut Alkitab bagaimana? Kalau menurut Alkitab, Tuhan menggunakan kegelapan untuk melambangkan kejahatan, dosa, ketidakpercayaan, dan kematian. Nah, jadi itu menurut Alkitab. Nah, sekarang kita lihat ayat-ayat yang mendukung pendapat Alkitab ini. Pertama, kita baca di Matius 22 ayat 13, maka dibaca. Di bawah perikop perumpamaan tentang perjamuan kawin, yaitu di pasal 22 ayat 13. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, lihatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Nah, satu ayat lagi Bapak Esi terempat, jadi Matius 8 ayat 10 sampai 12. Matius 8 ayat 10 sampai 13. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan ini akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadikanlah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Jadi dari Matius 12 ayat 13, Matius 8 ayat 10 dan 12 ini memberi gambaran kepada kita arti gelap itu adalah tempat penghukuman buat orang-orang jahat, buat orang-orang yang tidak orang Kristen tapi imannya tidak iman yang sejati, tapi iman yang palsu. Nah, yang satu dia pergi undang ke pesta perjamuan kayu tapi tidak pakai pakaian pesta perjamuan kayu. Raja perintahkan ikat kaki tangannya, buang ke kegelapan, yang paling gelap, sama dengan gelap gulita. Nah, yang Bapak Esi baca itu mengenai orang-orang Kristen yang
Kristen yang palsu lah katakan gitu, bukan Kristen. Jadi dia jadi orang Kristen tapi tidak ada iman, sehingga Tuhan bilang dia belum mendapati ada orang iman seperti perwira itu. Jadi ini kata kuncinya, gelap itu tempat penghukuman bagi orang-orang yang akan dihukum pada waktu Yesus datang. Di situ arti gelap. Makanya kita akan dari ayat kedua ayat ini kita akan mengungkap pertanyaan mengapa gelap lebih dahulu. Itu kita lihat di Kejadian 3 ayat 1 sampai 7. Awal mula terjadinya dosa. Itu si ular menipu Hawa agar dia tidak percaya dengan jangan makan pohon pengetahuan baik dan jahat, kalau makan mati. Nah, situ awal mulanya terjadi. Nah, sini pertanyaannya, kita perlu cari tahu apakah ular ini dia bisa berbicara. Apakah identitas ular itu seperti apa, dia bisa berbicara seperti manusia, bicara dengan manusia dan menipu manusia. Jadi si ular ini apa identitasnya? Nah, kita bisa dapati di Wahyu 12 ayat 9. Saya bacakan saja. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikatnya. Jadi si ular yang menipu Adam dan Hawa yang sesungguhnya adalah lambang daripada setan. Di sini di Wahyu yang mengenalkan besar, naga besar, si ular tua. Dia sudah dosa ini sudah mulai dari surga. Jadi di surga bersidang supaya ini iblis diusir dari surga. Lalu dia dibuang ke bumi ini. Dibuang ke bumi ini, waktu itu bumi belum ada penciptaan. Hanya ada air, belum ada cakrawala atau langit, belum ada. Jadi hanya ada gelap gulita dan air, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi itulah arti gelap gulita lebih dulu ada, karena setan telah lebih dulu dibuang ke planet bumi ini sebelum ada penciptaan. Dari planet ini kosong, belum berbentuk dan gelap gulita. Jadi tempat gelap gulita adalah tempat penghukuman bagi iblis. Itu intinya begitu. Nah, jadi sudah terjawab pertanyaannya. Yang kedua, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, artinya kehadiran Allah aktif dalam penciptaan. Jadi di dalam karena keduanya di dalam satu wadah, maka Allah membuat pemisahan otoritas antara iblis dengan setan. Jadi pemisahan itu yang pertama, dia memisahkan terang daripada gelap. Setelah dia memisahkan terang daripada gelap, dia mengatakan, firman-Nya mengatakan, jadilah petang dan jadilah pagi. Jadi dia mengapa bukan jadilah pagi lebih dahulu, tapi karena dia memisahkan terang daripada gelap. Jadi setelah jadilah petang dan pagi, jadilah pagi, itulah hari pertama. Sampai dengan hari pertama sampai hari ketiga, belum ada matahari, bulan, dan bintang-bintang. Perhitungan harinya itu hanya berdasarkan firman Tuhan, jadilah petang, jadilah pagi. Hari keempat baru ada matahari, bulan, dan bintang-bintang. Apa arti itu? Penciptaan pada hari keempat nih, Tuhan membuat matahari, bulan, dan bintang. Tapi hari kedua Tuhan membuat cakrawala, membuat ini cakrawala untuk memisahkan air di bawah dan air di atas. Air di atas itu yang hujan, air di bawah ini yang kita kenal sekarang namanya sungai laut. Sungai laut. Dan nanti setelah memisahkan air dari darat, yaitu yang air. Dan hari ketiga, hari keempat itu baru jadikan matahari, bulan, dan
matahari digajikan untuk menguasai siang, bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam. Itu menunjukkan juga kehadiran Allah. Kehadiran Allah di alam. Jadi itu juga menjadi satu saksi buat kita bahwa inilah Allah ada hadir di antara kita. Lihat di orang Israel waktu keluar dari Mesir, mereka tidak di dalam perjalanan tidak bawa diesel, mesin listrik apa, tapi siang hari Tuhan menjadi tiang awan, malam hari Tuhan menjadi tiang api. Maka pertanyaan, hari keempat baru matahari, bulan dan bintang-bintang. Hari pertama sampai di hari ketiga dihitung berdasarkan apa? Ialah jawabannya terang. Yesus mengatakan di Yohanes berapa itu, Yesus mengatakan akulah terang dunia. Ya, Yohanes 8 ayat 12. Yohanes 8. Jadi Allah lah yang membuat terang. Tanpa matahari bulan tidak ada sudah perhitungan hari itu berdasarkan itu. Karena firman-Nya mengatakan jadilah petang, jadilah pagi. Jadi Yesus mengatakan di Yohanes 8 ayat 12, dia bilang, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Yohanes 1 ayat 4 juga mengatakan dalam makna yang sama juga. Dia mengatakan dialah juga terang dunia. Jadi nanti kita akan lihat di endingnya. Saya angkat ini nanti di akhirnya akan ini kita tahu mengapa nanti ini akhir dunia ini seperti apa. Nah, kita lihat di hari kelima dan keenam, pemisahan hari pertama sampai ke hari 4 itu sebagian untuk menjadi otoritas setan. Tapi hari kelima dan keenam Tuhan tidak berikan kesempatan buat setan untuk mengambil bagian di situ. Waktu manusia diciptakan, setan tidak ada pemisahan otoritas buat dia. Kemudian jadi kan hari ke-7 juga tidak ada firman yang mengatakan jadilah petang, jadilah pagi. Tidak ada firman mengatakan hari ke-7 mengatakan itu. Sampai hari pertama sampai hari ke-6 saja dia ditulis, Musa menulisnya di pasal yang lain. Di hari ke-7 dia menulisnya di pasal yang kedua. Tapi tidak ada firman yang mengatakan jadilah petang, jadilah pagi, maka itulah hari ke-7, tidak. Sekarang kita datang kepada akibat dosa. Mari silakan. Karena Adam dan Hawa lebih mendengar perkataan ular, maka Adam dan Hawa diusir keluar daripada Taman Eden. Dan juga jelas di situ firman, apabila engkau makan, maka engkau akan mati. Di sini maknanya bahwa Tuhan tidak menciptakan atau menakdirkan keabadian atau kekekalan. Mulai dari hari pertama saja sudah gelap dan terang silih berganti. Yang datang kepada penciptaan manusia lagi, Tuhan menjadikan dua hal, yaitu satu buah pohon pengetahuan baik dan jahat, dan buah pohon kehidupan. Nah, kenapa Tuhan buat itu? Sebab Tuhan tahu setan sudah dibuang ke bumi. Kemungkinan itu ada bahwa manusia akan jatuh ke dalam dosa seperti setan buat dosa di surga lalu dibuang ke bumi. Jadi dia dibuang ke bumi ini, itu adalah hanya tempat penghukuman sementara. Kalau dalam kasus hukum Bapak sedang mungkin bilang ini tahanan polisi atau tahanan jaksa, menunggu P21 baru diajukan ke persidangan. Nah, kalau di konteks Alkitab, kenapa orang bertanya kenapa kok waktu manusia datang musnahkan saja cipta baru? Tidak, Tuhan. Sifat pemerintahan Tuhan itu adalah kasih dan adil, keadilan. Jadi nanti waktu penghukuman iblis ini, itulah nanti dinamakan namanya penghakiman 1000 tahun.
di kerajaan milenium itu. Jadi waktu kedatangan Yesus yang kedua kali, orang-orang percaya diangkat ke surga, mereka hidup di surga 1000 tahun, mereka inilah yang bersidang untuk menentukan nasib setan dengan orang-orang yang tidak percaya. Jadi setelah itu baru ada pemulihan bumi ini. Jadi setelah setan sudah ditentukan nasibnya, nanti dia akan dihukum seperti ayat yang Mapeti tadi. Dia akan dibuang ke dalam tempat yang paling gelap. Itu ada di Wahyu berapa percayaan mau ringkaskan ini, mau langsung ke endingnya saja. Bahwa nanti setelah setan dibinasakan, lalu nanti Tuhan membuat pemulihan langit yang baru dan bumi yang baru. Di pemulihan ini, langit yang baru dan bumi yang baru ini ada di Wahyu 13 ayat 1. Nanti di langit yang lama lenyap, laut pun tidak ada. Maka kalau di langit lenyap, maka tidak ada lagi apa? Matahari, bulan dan bintang. Lalu apa yang ada di langit bumi yang baru? Cuma hanya ada terang. Tidak ada siang, tidak ada malam. Nah, jadi karena Allah hadir di antara umat manusia, maka terang Allah yang adalah sumber terang itu tidak perlu lagi ada matahari, bulan dan bintang, karena langit sudah lenyap. Laut pun lenyap. Kenapa laut pun lenyap? Karena iblis sudah dihukum. Tempat iblis itu ada di laut. Wahyu 12 ayat 4. Iblis punya tempat, taktanya ada di laut. Jadi laut pun juga sudah hilang. Nah, kemudian nanti di kesimpulan daripada judul yang saya angkat habis, gelap terbitlah terang ini, yang semula ada terang, gelap, silih berganti, tetapi di akhir dunia ini, di waktu pemulihan langit yang baru ini, tidak ada lagi siang atau malam. Ini yang ada adalah hanya terang, tidak ada. Maka disitulah firman Tuhan dapat menjawab judul bahwa habis gelap terbitlah terang. Nah, sekarang maknanya buat kita sebagai orang-orang percaya, khususnya di kelompok doa Batilanga ini, pertemuan kita ini bukan hanya sekedar sebatas di dunia ini. Harapan daripada setiap orang percaya ialah menantikan langit yang baru, di mana tidak ada lagi dosa, di mana tidak ada lagi kematian, di mana tidak ada sengketa atau ketidakadilan sosial seperti keadaan ekonomi kita negara ini sekarang ini. Tidak lagi ada rasa takut karena kejahatan. Tidak ada lagi ada khawatir karena ketidakamanan, ketidaknyamanan. Tapi di sini dikatakan bahwa di 2 Petrus 3 ayat 13. Coba Bang Betty bisa baca Pak. 2 Petrus 3 ayat 13. Tetapi sesuai dengan janjinya, Iya. kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Ya. Jadi saya kira ini yang menjadi tujuan kita di sini. Kita bukan saya atas sebagai saudara untuk bertemu, tetapi karena kita punya pengharapan, kita sudah diselamatkan. Sekarang kita menantikan janji Yesus, yaitu Dia akan datang dan kita akan tinggal di langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Di mana apa artinya kebenaran? Kebenaran ialah kehidupan. Seperti yang di di Taman Eden ada 2 pohon. Satu pohon pengetahuan baik dan jahat itu sudah dimusnahkan, tinggal hanya pohon kehidupan. Itulah yang kebenaran. Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak. Yaitu ya, sejauh itu yang bisa dapat saya sampaikan. Kiranya firman Tuhan itu mendapat tempat di hati kita, menjadi renungan kita,
bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan, dan sesuai janji Tuhan, Dia akan datang menciptakan langit yang baru, bumi baru untuk kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita yang telah mendengarkan firman ini, yang kita renungkan dan menolong kita untuk menjadi setia, menjadi umat-umat Kristen yang sejati. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa orang yang Kristen juga, tapi kalau dia imannya tidak menjadi Kristen yang sejati, dia akan dibuang ke tempat yang paling gelap. Sedangkan yang satu itu sudah jelas, itu untuk yang tidak memakai perlindungan, itulah orang-orang jahat. Jadi orang Kristen juga akan diyakini untuk mendapat tempat di kegelapan. Demikianlah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita nyanyikan satu lagu tuh, baru doa. Berapa 11 ya. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Hasratku hidup suci, tidak turun dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kita berdoa. Toh berdoa kasih Mama Ete, Mama Rodia. Ya sudah itu. Berdoa walaupun ini kan selisih paham sebenarnya. Jadi berdoa untuk Mama Ete dan Mama Rodia. Mudah-mudahan ada jalan keluar untuk jadi baik. Baik, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur oleh karena kesempatan untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati firman yang sudah kami dengarkan, akan menguatkan iman percaya kami, supaya kami hanya tetap setia, berserah dan berharap kebaikan kasih Tuhan yang sudah kami nikmati di dalam kehidupan kami. Untuk itulah Tuhan, kami datang membawa, menyerahkan kehidupan kami, agar Tuhan memberkati iman kami, Tuhan memberkati persekutuan kami, kelompok doa Batilana, kelompok Arisan Epifani. Tuhan memberkati kami semua yang sudah hadir pada malam ini, bahkan juga yang belum hadir. Biarlah Roh Suci juga akan mengerjakan iman mereka, agar mereka boleh tetap setia, kami tetap bersatu di dalam persekutuan kami sampai Tuhan Yesus datang. Tuhan telah mendengar setiap doa, pergumulan daripada setiap anak-anak-Mu di dalam persekutuan kami, ya Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan mau mendengar dan menjawab doa-doa kami. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ese Mambeti bersama anak-anak yang Tuhan sudah karuniakan. Berkati iman mereka, berkati kesehatan mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati tanggung jawab mereka dalam mendidik anak-anak yang Tuhan sudah karuniakan. Peter, Henry, dan Reno yang sudah menyelesaikan pendidikan, sudah bekerja, tapi masih ada dalam tanggung jawab mereka, Bapak Ese dan Mambeti sebagai orang tua. Kiranya Tuhan memberkati mereka dengan hikmat untuk mereka boleh bekerja, melayani, untuk mencapai cita-cita mereka, tidak hanya sebatas di dunia ini, tetapi juga cita-cita yang tertinggi,
yaitu harapan masa depan di surga. Ya Bapa di surga, Tuhan, kami tidak dapat menguraikan satu persatu akan pergumulan hidup, tapi hamba-Mu percaya sebelum kami memohon, Tuhan sudah sedia mengetahui. Tuhan sangat peduli, Tuhan tahu apa yang mereka perlukan. Kiranya Tuhan mendengar dan menjawab doa mereka. Cucu daripada Son Batikami yang diangkat oleh Bapak Ese dan kami taruh di dalam tanggung jawab kedua hamba-Mu, agar anak ini juga menjadi satu titipan yang untuk mereka mendidik anak, mempersiapkan diri menjadi anak-anak yang takut dan taat dengan dengar kepada orang tua dan takut akan Tuhan. Cita-cita masa depannya juga Tuhan lah yang akan menentukan. Melalui kedua hamba-Mu ini juga akan menjadi berkat juga bagi semua sanak saudara dan keluarga dengan kehidupan sosial kami semua. Biarlah mereka juga menjadi alat dan bersatu di dalam persekutuan kami. Kiranya Tuhan juga memberkati setiap kami yang sudah hadir pada ini. Tuhan dengar, Tuhan jawab doa-doa saudara kami yang ada pada saat ini. Mama Susan, Tuhan berkati kesehatan, keistimewaan bersama Bapak Andre. Kiranya Tuhan juga memberkati ada yang tidak tinggal bersama mereka. Kiranya Tuhan juga memberkati Mama Diding bersama Mama Esther ya. Kiranya Tuhan juga memberkati saudara-saudara kami yang belum hadir pada saat ini. Tuhan memberkati Bapak Liven, memberkati kesehatan Mama Ita, memberkati iman kedua hamba-Mu. Biarlah di tengah-tengah pergumulan yang mereka gumuli, biarlah mereka selalu hanya bersandar dan berada pada pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati akan tugas dan pekerjaan pelayanan daripada Bapak Liven, Mama Ita juga ya Tuhan, Tuhan berkati. Juga saudara-saudara yang belum hadir pada saat ini, keluarga Amalo, Bapak Jeffrey dan Mami bersama anak-anak yang Tuhan semua kami taruh di dalam nama Tuhan. Angkat tangan-Mu, berkati keluarga ini, karena mereka juga melayani, mereka juga menjadi anak-anak Tuhan di ladang Bapa di surga. Berkati juga orang tua kami, Mama Dor, biarlah Tuhan memberkati kesehatan orang tua. Berkati juga Yati yang menjadi anak yang tinggal bersama Dor untuk merawat orang tua. Berkati dia iman, berkati dia kasih akan Tuhan dan kasih akan orang tua di dalam melayani merawat orang tua. Berkati juga semua anak-anak menantu dan cucu daripada mama. Biarlah mereka juga akan melihat kemurahan Tuhan melalui orang tua, bahkan juga punya kepedulian di dalam kehidupan bersosial kami, supaya kami juga pada waktu-waktu akan datang mereka juga mau ikut serta dalam persekutuan doa bagi nama ini, bahkan juga arisan ini. Tuhan kiranya memberkati Oma Ete, Oma Ludi yang tidak hadir pada kesempatan ini. Tuhan tahu halangan mereka, tetapi kami percaya kasih Tuhan tidak berubah untuk mereka. Kasih Tuhan adil untuk buat kami semua. Tuhan tidak membeda-bedakan kasih kepada kami. Roh Suci boleh menjamah hati-hati mereka, menjadi agar mereka juga menjadi orang tua, menjadi teladan di dalam persekutuan doa kami ini. Bapa di surga, Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan hidup. Kiranya Tuhan jawab. Tuhan, kami juga mau doakan akan rumah tangga baru daripada Grace yang baru diberkati pada tanggal 10 Juni lalu. Kiranya rumah tangga baru ini juga menjadi satu kesaksian bagi kehidupan kami sebagai saudara bersaudara, bahkan juga menjadi satu pengalaman untuk urusan-urusan atau
menjadi satu pengetahuan bagaimana kami hidup berkeluarga, hidup bersaudara. Biarlah Tuhan yang akan menuntun rumah tangga baru ini, mereka menjadi alat pemersatu di antara keluarga Lenggu dan baik dengan keluarga dan suami daripada Chris. Bahkan juga menjadi bagian dari kehidupan sosial kami semua sebagai saudara-saudara. Bapa di surga, kami juga mendoakan Nenek bersama Wayan, bersama anak-anak, kedua anak yang hari ini Ray juga berulang tahun. Kiranya juga berkat yang sama akan juga menjadi berkat, akan menjadi bagian mereka di dalam syukur mereka kepada Tuhan atas pertambahan usia yang Tuhan berikan buat mereka. Tuhan berkati walaupun mereka tidak hadir, tetapi lihat berkat yang sama yang kami terima daripada melalui firman Tuhan akan juga menjadi bagian mereka. Tuhan Bapa di surga, kami juga mendoakan akan Mama Soli, Mama Ilon bersama Pak Yus, sama Mama Dona. Tuhan berkati akan mereka juga. Biar di tengah kesibukan mereka tidak melupakan Tuhan. Memang Tuhan tahu setiap halangan itu kami tidak bisa hadir, tetapi Tuhan tahu iman kami, Tuhan tahu hati batin kami. Biarlah kami tidak berkumpul bersama-sama pada malam, tetapi kami percaya hati mereka tidak jauh daripada persekutuan doa kami ini, ya Tuhan. Bapa di surga, segala perkara kami serahkan ke dalam, karena kami percaya Tuhan yang Maha Tahu. Tuhan turun bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan kasih. Untuk itulah Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami, semua doa-doa harapan kami taruh di dalam kehendak Tuhan yang jadi, karena kami minta semua ini hanya bermialkan Tuhan Yesus yang adalah pengantara kami, juru selamat dan penebus dosa kami. Amin. El Shaddai, tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hidupku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah. El Shaddai. Bapa di surga, Bapa yang adalah terang dunia, sumber kehidupan, sumber segala berkat. Oleh firman-Mu pada malam ini, kami patut mengucap syukur karena Tuhan telah menyatakan kebenaran-Mu buat kami. Engkau telah berjanji, Engkau akan datang untuk membawa kami tinggal di langit yang baru dan bumi yang baru. Dengan demikian ya Tuhan, berkati kami semua yang ada, agar firman-Mu jangan lalu begitu saja daripada yang akan kami, tetapi tetap tinggal di hati batin kami, pikiran kami, supaya setiap hari kami mengingat-ingat dan merenungkan akan firman Tuhan, bahwa dunia ini bukanlah tempat kami untuk menikmati kebahagiaan, tetapi kami berjuang mempertahankan keselamatan yang sudah Tuhan berkati di dalam kehidupan kami.
Biarlah kami pertahankan sampai Tuhan datang. Kami boleh layak menerima kehidupan yang Tuhan sudah janjikan. Terpujilah Engkau Tuhan dan Allah, Juru Selamat dan Penebus kami. Karena kami minta semua ini hanya dialaskan di dalam pengtanaan Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa. Amin. Mama yang Sudah, dua khusus. Dingin. Oma dingin. Oma dari sana tutup badan dingin. Oh iya. Cantik ya warnanya. Cantik. Awet. Dingin. Jangan dingin lah. Oma dingin ya oma. Tutup badan. Oma, teo. Ini ke mana ini? nasihati kau. Kita dingin ini. Teo. Mari kain. Nah, Be. Biasa. Ikan ya, Be. Ikan ya, Be. Selesai beribadah, dilanjutkan dengan kocok arisan kelompok Happy Families. Dua. Satu biasa. Nato oh. Mudah-mudahan betul nama kami. Sudah begitu. Jadi dia tuang begini. Tuang itu dah. Dia buat sebelah. Sepindah. Nah, Abis. Sepindah. Bapak Liven. Memang mantap. Nama Abis. Oh ini karena Buka sana. Bapak Liven. Siapa? Fitri. Oh, sonde, masuk kembali. Kas keluar. Ya, terakhir. Kocok. Tetap lah. Ah. Ini Bapak Liven. Tangan, terima kasih tangannya. Wih, Banyak yang sudah datang. Beta kok? Mama Betty. Pas eh? Pas, katanya ngomong Lihat dulu jangan sampai Oh, tulisan udah. lain. Mana? Baca-baca Betty. Oh. Oh. Beta kira saya Beta Purnama. Supaya saya ini coba manggilan. Kalau saya mau tulus nah jadi. Aduh. Tadi Bu Bea sang tulus kok jadi tidak tulus sendiri. Sudah. Jadi diumumkan sudah bulan depan di mana? Di OnlyFans ataukah di Reno? Kita kayaknya Agustus pakai. Sudah ada. Ya sudah di sini. Di sini, Leng. Lagi Agustus itu. Nanti lihat. Nanti baru Baca kalender dulu. Masih kita lama. Dia tahu nanti Tahu lihat ini kalender dulu. kalau 100 ini apa iuran apa? Oh, di Mami Betty. Sonde itu iuran 100. Iuran 100. Ke Betty, mungkin Kak. Tahu. Oh, Batilanga. Kilo. Ini juga ada. sudah. Om Liven yang doa kok. Iya. Mama Hester. Doa makan. Sama-sama. Bagaimana kita doa dapat di surga, kami bersyukur, berterima kasih oleh karena Tuhan mempertemukan kami saudara bersaudara dengan Oma. Kami yakin dan percaya bahwa pertemuan kami setiap bulan Tuhan memberkati. Kami juga telah mendengar firman dan biarlah firman itu menjadi kekuatan bagi kami. Kami menjadi anak-anak terang dalam kehidupan kami pribadi maupun keluarga. Bapa di surga, kami berterima kasih atas semua yang Tuhan buat bagi kehidupan semua saudara yang sudah sempat hadir, Tuhan tahu keberadaan mereka berkati mereka. Saat ini saya sedang PT menyiapkan makanan bagi kami untuk kami akan makan. Tuhan memberkati kehidupan keluarga di tempat ini, memberkati orang-orang yang tidak sempat makan seperti kami.
kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih orang tua. Amin. Terima kasih. Oh, Sama tadi ini besok mau Larkas tinggal dong. Menunggu ibu pulang. Makan sup. Mami makan sup. Ini pertanyaan siapa nih? Versi ibadah. Oh, beda. Atau lansia itu ini harus perempuan jadi sambung terus. Sambung terus aja. Tapi Silakan. biarkan menyertai. Saya menunggu semua beres berpikir pun berwisata. Kawan susu. Ini sekarang masih sakit. Oh, bukan pengaruh ginjal. Jangan lupa tekan tombol subscribe.